Halo, kembali lagi membahas mengenai tipe soal tes pengetahuan kuantitatif. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dua tipe soal nih, yaitu tipe pilihan ganda biasa dan tipe soal pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di video kali ini, masih bersama Kak Moko, kita akan membahas tipe soal berikutnya nih, yaitu analisis kecukupan data. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mulai dari strukturnya dulu, kemudian tips pengerjaannya, hingga contoh soalnya ya. Langsung aja yuk, kita bahas. Struktur dari tipe soal analisis kecukupan data ini seperti ini nih. Jadi nanti kamu akan diberikan pertanyaan dan dua buah pernyataan. Lalu kamu diminta nih untuk memutuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi diingat lagi ya tujuannya. Pernyataan-pernyataan ini digunakan untuk memutuskan apakah dengan pernyataan-pernyataan ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk menjawab soal tipe ini, pilihan jawabannya seperti ini nih. Nah, tugas kamu adalah memilih jawabannya sesuai dengan kecukupan pernyataan-pernyataan yang ada terhadap soal yang diberikan. Misal nih, setelah kamu cek pernyataannya, ternyata pernyataan 1 aja nih yang cukup untuk menjawab pertanyaannya. Sedangkan pernyataan 2 aja nggak cukup nih untuk menjawab pertanyaannya. Berarti jawaban yang kamu pilih yang A ya. Nah, pilihan-pilihan yang lainnya juga seperti itu tuh. Kamu bisa baca sendiri di sini. Nah, tapi apalah arti penjelasan kakak kalau kakak nggak ngasih tips pengerjaan soalnya nih buat kamu? Nah, kalau kamu penasaran gimana tips mengerjakan soal seperti ini, saksikan terus ya penjelasan kakak. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, pilihan-pilihan jawabannya seperti ini nih. Nah, untuk menjawab soal tipe ini, kita mulai dengan menganalisis pernyataan 1 dulu. Jika ternyata pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaannya, maka kita lanjut cek pernyataan 2-nya. Kalau misalnya pernyataan 2-nya cukup juga, berarti jawaban yang tepat yang D ya. Nah, tapi kalau pernyataan keduanya nggak cukup nih, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, itu tadi kalau pernyataan satunya cukup. Gimana nih kalau pernyataan satunya nggak cukup untuk menjawab pertanyaannya? Nah, kamu tetap harus cek pernyataan keduanya. Kalau nanti pernyataan keduanya cukup menjawab pertanyaannya, maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau pernyataan keduanya nggak cukup juga nih untuk menjawab pertanyaannya, maka coba deh kamu analisis pernyataan 1 dan 2-nya secara bersama-sama. Kira-kira kalau kedua pernyataan ini digunakan bersamaan, bisa nggak menjawab pertanyaannya? Nah, kalau bisa, berarti jawabannya yang C nih. Nah, tapi kalau ternyata setelah dianalisis, kedua pernyataannya masih nggak cukup untuk menjawab pertanyaannya, maka jawabannya adalah yang E. Sekarang jadi lebih kebayang ya, cara mengerjakan soal dengan tipe seperti ini. Nah, coba deh kamu perhatikan pilihan C dan D. Kalau dilihat sekilas, sepertinya mirip kan ya? Nah, tapi perlu kakak tekankan nih. Kalau di pilihan D, pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Dan pernyataan 2 aja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jadi masing-masing pernyataannya cukup dan berdiri sendiri untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sedangkan nih, kalau di pilihan C, pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus dianalisis bareng-bareng nih untuk bisa menjawab pertanyaan soalnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya pernyataannya. Jadi diingat nih, tips yang kakak berikan ini. Nah, coba deh kamu catat dulu. Kalau udah selesai nyatatnya, kamu boleh klik tombol lanjut ya. Nah, biar makin mantap nih pemahaman kamu, coba kita ke contoh soal ya. Soalnya seperti ini dia. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, untuk menjawab soal ini, langsung aja yuk kita gunakan tips yang kakak jelaskan tadi. Jadi kita mulai menganalisis pernyataan pertamanya dulu nih. Kira-kira dengan informasi pernyataan pertama ini, udah cukup nggak untuk menjawab soalnya? Lingkaran A memiliki jari-jari 10 cm nih. Nah, karena yang ditanya adalah luas lingkaran A, berarti kamu harus tahu dulu nih, rumus luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran yang jari-jarinya R, apa tuh?
Yang tepat yang A ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Kalau rumus 2πr itu rumus keliling lingkaran ya. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Nah, dari rumus luas lingkaran ini, kalau gitu bisa kita katakan rumus luas tergantung dari nilai jari-jari lingkarannya ya. Nah, karena di pernyataan pertama, diketahui jari-jari lingkarannya 10 cm, otomatis luasnya bisa nih kita peroleh. Lebih lanjut lagi, kalau dihitung luasnya adalah 100 pi cm kuadrat. Berarti, bisa kita katakan, hanya dengan menganalisis pernyataan pertama, udah cukup nih untuk menjawab soalnya. Nah, kalau kembali ke diagram yang kakak buat tadi, berarti kita masuk ke alur yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut cek pernyataan keduanya nih. Kira-kira cukup nggak ya untuk menjawab pertanyaannya? Langsung aja yuk kita analisis. Keliling dari lingkaran A adalah 20 pi cm. Nah, seperti yang udah kakak jelaskan tadi, untuk mencari luas suatu lingkaran, kan tergantung dari nilai jari-jari lingkarannya ya. Berarti, kita harus mendapatkan nilai jari-jari dari pernyataan kedua ini. Keliling lingkaran kan rumusnya 2πr ya. Berarti bisa kita tulis 2πRA sama dengan 20 pi cm. Nah, kalau kedua ruas kita bagi 2pi, didapat nilai jari-jari lingkaran A-nya adalah 10 cm. Wah, berarti bisa dong kita dapat luas lingkarannya. Tinggal kita substitusikan aja nih. Jadi nanti didapat luas lingkaran A adalah pi dikali 10 dikuadratkan. Nah, itu sama dengan 100 pi cm kuadrat. Berarti hanya dengan menganalisis pernyataan kedua, cukup nih untuk menjawab pertanyaannya. Kalau gitu, dari diagram tadi kita masuk ke alur yang ini ya. Jadi jawabannya yang D itu. Jadi kakak ingatkan lagi ya, kalau kamu mau mengerjakan soal yang tipenya seperti ini, ingat aja diagram yang kakak jelaskan di awal tadi. Nah, supaya lebih mantap lagi nih pemahaman kamu, coba kita lanjut ke soal lainnya ya. Soalnya seperti ini dia. Nah, kalau kamu penasaran, coba deh kamu kerjain dulu. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Soal ini merupakan soal analisis kecukupan data ya, yang mana pertanyaannya adalah nilai dari F1 nih, jika nilai Fx sama dengan Ax ditambah B. Berarti, untuk mendapatkan nilai F1 ini, kita harus tahu dulu nih, nilai A dan B dari fungsinya berapa. Baru deh, nanti tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke fungsinya. Langsung aja yuk, kita gunakan tips yang kakak jelaskan tadi. Jadi kita mulai cek pernyataan pertamanya dulu nih. F3 sama dengan 9. Berarti tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke rumus fungsinya. Karena tadi, Fx sama dengan Ax ditambah B, kalau gitu kita dapat bentuk 3A ditambah B sama dengan 9. Kalau cuma satu persamaan gini doang, nggak bakal bisa nih kita tentukan nilai A dan B-nya. Berarti persamaan pertama ini belum cukup ya untuk mendapatkan jawaban pertanyaannya. Nah, karena pernyataan pertama ini belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, kalau dari diagram tadi, berarti kita masuk ke alur yang ini nih. Nah, sekarang kita lanjut nih, mengecek pernyataan yang kedua. F negatif 1 sama dengan 1. Nah, sama seperti yang tadi ya, tinggal kita substitusikan aja nilai X sama dengan negatif 1 ke fungsinya. Jadinya seperti ini dia. Negatif A ditambah B sama dengan 1. Sama juga nih kayak yang tadi. Kalau hanya menggunakan pernyataan kedua aja, belum cukup nih untuk menjawab pertanyaannya. Kita masih belum bisa nih menentukan nilai A dan B-nya. Wah, berarti kalau dari diagram tadi, kita masuk ke alur yang ini ya. Wah, jawabannya belum spesifik juga nih. Masih ada 2 kemungkinan jawaban. Bisa C atau E. Nah, kalau gitu, selanjutnya coba deh kita gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 tadi secara bersamaan. Kira-kira bisa nggak ya kita mendapatkan jawaban dari pertanyaannya? Coba deh, kita balik ke soal yang tadi. Kakak ingatkan lagi nih, yang ditanya adalah nilai F1-nya. Tapi sebelum mendapatkan nilai F1 ini, kita harus tahu nih, nilai A dan B dari fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B-nya. Jadi kuncinya di sini ya. Kita harus tahu dulu nilai A dan B-nya. Nah, coba deh, sekarang pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kita gunakan bareng-bareng.
Kira-kira jawaban soalnya bisa kita peroleh nggak ya? Nah, coba sekarang persamaan dari pernyataan satu ini, kita misalkan sebagai persamaan pertama. Dan persamaan dari pernyataan kedua ini, kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalau gitu, kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel ya, dengan variabelnya A dan B. Wah, berarti bisa dong kita dapatkan nilai A dan B-nya dengan cara mengeliminasi kedua persamaan ini. Nah, nanti kalau kita eliminasi, kita akan dapat nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Wah, ternyata dengan menggunakan kedua pernyataan 1 dan 2 sekaligus, kita bisa nih mendapatkan nilai A dan B-nya. Kalau gitu, fungsi f(x) yang semulanya ax ditambah b bisa kita rumuskan menjadi f(x) sama dengan 2x ditambah 3 ya. Sehingga nilai f1 yang jadi pertanyaan di soal ini bisa kita dapatkan. Tinggal kita substitusikan aja tuh ke soalnya. Jadinya berapa tuh? Yang tepat yang A ya. F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. Nah, itu sama dengan 5. Nah, berarti bisa kita katakan kalau kedua pernyataan ini, pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya digunakan sekaligus, kita bisa nih menjawab pertanyaannya. Nah, kalau balik ke pilihan pada soalnya, maka jawaban yang tepat yang C ya. Nah, jadi lebih kebayang kan cara mengerjakan soal dengan tipe analisis kecukupan data. Yang penting, kamu ingat aja tips mengerjakannya. Nah, biar kamu lebih familiar nih dengan alur pada diagram ini, kamu sering-sering aja latihan soal ya. Nanti bakal hafal sendiri kok. Sip deh. Nah, di video ini, kita sudah membahas salah satu tipe soal di TPS pengetahuan kuantitatif, yaitu tipe analisis kecukupan data. Dimulai dari strukturnya, terus ada tips mengerjakan soalnya, hingga contoh soalnya. Nah, setelah ini, kita akan membahas tipe soal berikutnya nih, yaitu tipe perbandingan dua nilai. Saksikan terus ya video selanjutnya. Tetap semangat!